Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan mempelajari tentang kontrol panel hosting. Dalam mata pelajaran kontrol panel hosting, kita akan membahas tentang pengertian kontrol panel hosting, kemudian contoh-contoh kontrol panel hosting, dan nanti akan saya praktekkan penggunaan kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting adalah kumpulan dari panel-panel atau menu-menu yang digunakan untuk mengatur fungsi-fungsi yang ada di dalam hosting server. Fungsi-fungsi yang diatur antara lain mengelola email akun. Jadi dalam kontrol panel hosting ini kita dapat membuat alamat email baru, melakukan editing password terhadap email, atau menghapus email-email yang sudah tidak digunakan. Yang kedua, kontrol panel hosting dapat digunakan untuk mengupload file ke dalam server. Ini biasanya digunakan untuk mengupload sebuah halaman web yang sudah jadi ke dalam server sehingga dapat diakses oleh klien yang terhubung ke internet. Yang ketiga, kontrol panel hosting digunakan untuk instalasi software di dalam server. Jadi kontrol panel hosting ini bisa digunakan untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh server atau sistem-sistem yang dibutuhkan oleh server. Kontrol panel hosting juga dapat digunakan untuk memberikan password pada folder-folder tertentu. Biasanya folder-folder yang membutuhkan hak akses khusus untuk mengaksesnya. Selain itu, kontrol panel hosting dapat digunakan untuk melihat statistik dari web yang kita upload. Jadi dengan kontrol panel hosting kita bisa melihat statistik penggunaan hard disk, penggunaan memori, input-output, dan masih banyak yang lainnya. Dalam penerapannya di dalam sebuah sistem hosting server, kontrol panel hosting sangat dibutuhkan untuk membantu seorang server administrator atau pengguna layanan hosting server dalam mengelola server yang disewa atau dimilikinya. Kontrol panel hosting ini digunakan untuk mempermudah seorang administrator atau penyewa hosting dalam mengelola server yang telah dimiliki. Kenapa demikian? Karena kontrol panel hosting ini biasanya dan kebanyakan itu menggunakan tampilan yang user-friendly. Dengan tampilan user-friendly, penggunaannya akan lebih mudah daripada tampilan yang masih berbentuk CLI atau Command Line Interface. Kontrol panel hosting ini mempermudah pengguna yang baru mulai belajar tentang pengelolaan server. Kalau seorang pengguna baru dihadapkan dengan tampilan CLI, pasti akan kesulitan dalam proses pengelolaan servernya. Ada 6 aspek penting dalam pemilihan kontrol panel hosting. Yang pertama yaitu mudah dioperasikan. Sebuah kontrol panel hosting tentunya harus memiliki tampilan yang user-friendly dan dalam penggunaannya tidak begitu rumit. Jika penggunaannya masih rumit, berarti kontrol panel hosting tersebut sama saja dengan tampilan dari Command Line Interface atau CLI yang berbentuk hitam putih biasanya. Kemudian dalam pemilihan kontrol panel hosting, kita juga harus menyesuaikan dengan sistem operasi yang dimiliki oleh server. Kebanyakan server bersistem operasi Linux, ada juga sistem yang bersistem operasi Windows. Yang ketiga, layanan support. Ketika kita memilih sebuah kontrol panel hosting, kita juga harus lihat dari supportnya. Jika ada kendala dalam proses instalasi kontrol panel tersebut, kita dapat menghubungi support dari penyedia layanan kontrol panel hosting sehingga kita dapat dibantu. Kontrol panel hosting, dalam pemilihan kontrol panel hosting kita juga harus melihat software apa saja yang didukung. Jika sedikit, kita harus mencari kontrol panel hosting yang memiliki support layanan atau dukungan software yang mumpuni. Jadi ada banyak software yang bisa diinstal di kontrol panel hosting yang kita miliki. Selain itu, jika kita memilih
yang support banyak software, tentu kan harganya mahal. Padahal dalam aspek pemilihan control panel hosting kita juga harus melihat harga. Kita harus memilih harga yang terjangkau sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita tidak perlu memilih dukungan software yang terlalu banyak jika tidak digunakan. Cukup yang kita gunakan saja, sehingga harga yang kita pilih dari control panel hosting yang diinginkan juga terjangkau. Yang keenam yaitu keamanan yang terjamin. Dalam pemilihan control panel hosting kita juga harus melihat dari segi keamanan. Kalau tidak aman, ya nanti data kita bisa tercuri sehingga merugikan bagi kita sendiri. Control panel hosting terbagi menjadi dua, yaitu control panel hosting yang berbayar dan control panel hosting yang gratis. Kita harus kenali dulu, baru pilih mana yang paling cocok buat server kita, untuk server kita. Di sini saya menyontohkan 4 control panel hosting yang berbayar, yaitu cPanel, Plex, WHM, dan Direct Admin. cPanel sendiri adalah sebuah control panel hosting yang berbasis Unix atau Linux, dan control panel ini yang paling banyak digunakan. Kebanyakan orang-orang itu memakainya cPanel. Kemudian Plex ini banyak digunakan di Eropa. Penyedia layanan hosting di Eropa kebanyakan memberikan control panel hostingnya berupa Plex. Yang ketiga WHM ini hampir sama dengan cPanel, tapi yang membedakan adalah WHM ini digunakan untuk memanage banyak web dalam satu server. Jika cPanel biasanya hanya untuk satu web saja. Yang keempat, Direct Admin. Ini adalah hosting termudah dan tercepat. Control panel satu ini tuh cukup stabil, dan Direct Admin juga tersedia untuk Linux. Sekarang control panel hosting yang gratis. Saya juga memberikan contoh 4, ada banyak sebenarnya, tapi di sini cukup 4 saja, yaitu EHCP, Webuso, Webmin, dan ESP-config. EHCP merupakan satu-satunya control panel yang telah built-in support untuk Nginx dan PHP FPM yang tidak menggunakan Apache dan memberikan kinerja lebih baik untuk server low-end. Jadi kalau server yang kita miliki itu low-end, lebih baik atau disarankan menggunakan EHCP untuk control panel hostingnya. Yang kedua, Webuso. Webuso ini juga ringan dalam proses instalasinya, penggunaannya juga ringan, dan Webuso memiliki 2 lisensi, yaitu lisensi gratis dan berbayar. Kalau hanya untuk penggunaan server biasa tidak perlu membutuhkan yang berbayar, yang gratis saja itu sudah cukup. Yang ketiga, Webmin ini cocok bagi Anda yang senang mengulik konfigurasi yang tepat untuk mengoperasikan fitur dan opsi yang tersedia. Jadi kalau Anda seorang admin server atau bisa menjadi seorang admin server, kemudian senang ngulik, itu yang cocok tuh pakainya Webmin. Karena dia terbuka, semua sistemnya itu bisa kita lihat melalui Webmin. Yang keempat, ESP-config. ESP-config ini mengklaim ada 40.000 unduhan kontrol panel setiap bulannya. Jadi ini patut diperhitungkan ya, karena kalau banyak pengguna kan kemungkinan menarik atau kemungkinan banyak digunakan, berarti tampilannya pasti user friendly, kemudian penggunaannya juga mudah. Ini tampilan dari logo dari EHCP. EHCP itu singkatan dari AC Hosting Control Panel. Jadi control panel hosting yang mudah digunakan gitu maksudnya. Ini logo dari cPanel. cPanel itu singkatan dari control panel. Jadi ini penting. Control panel itu artinya digunakan untuk mengontrol sebuah sistem dengan tampilan GUI yang membuat pengguna lebih mudah menggunakan. Hosting itu adalah layanan dalam sebuah jaringan komputer yang memberikan akses ke dalam sebuah server. Kemudian kalau control panel hosting itu adalah digunakan untuk mengontrol sistem dalam sebuah layanan hosting server agar pengguna mudah dalam melakukan manajemen terhadap layanan yang akan diberikan ke pelanggan. Ini penting ya, jadi kalian kalau ada pertanyaan tentang control panel hosting, ini yang harus kalian ingat-ingat.
Pemilihan kontrol panel hosting selain 6 aspek di awal tadi, di sini ada UX, UI, packaging, dan support. UX itu adalah user experience. Jadi ketika seorang menggunakan sebuah kontrol panel hosting, dia itu harus punya experience terlebih dahulu, karena itu akan sangat mempengaruhi dalam pemahaman penggunaan kontrol panel hosting tersebut. Kemudian UI-nya, user interface-nya. Tampilan dari sebuah kontrol panel hosting menjadi pilihan utama apalagi bagi pengguna baru. Kalau tampilannya bikin pusing ya pasti menggunakannya juga susah. Dan packaging itu paket yang diperoleh dalam pemilihan kontrol panel hosting. Ini pilihan selanjutnya setelah user interface ya, karena paket juga menentukan support atau tidaknya web yang akan kita pasangkan di kontrol panel di server kita. Kemudian support layanan dari penyedia layanan kontrol panel hosting itu sangat penting jika terjadi kendala agar bisa dapat segera ditangani. Kalau supportnya lambat, nanti bisa dalam proses pengerjaan server kita butuh waktu yang cukup lama. Ini contoh-contoh tampilan kontrol panel hosting, halaman loginnya ya. Kalau EHCP seperti itu, cPanel, kemudian webmin. Fakta, cPanel adalah kontrol panel hosting yang paling banyak digunakan. Sedangkan kontrol panel hosting yang gratis itu lebih banyak digunakan oleh pengguna yang menyukai konfigurasi lebih mendalam. User interface yang menarik dan mudah digunakan menjadi keunggulan utama dari cPanel. Terlebih keamanan yang dijamin oleh penyedia membuat cPanel menjadi kontrol panel hosting yang diunggulkan. Kalau untuk kontrol panel hosting yang gratis sendiri dalam penggunaannya, kebanyakan membutuhkan konfigurasi tambahan agar sesuai dengan keinginan user. Oke, itu tadi tentang kontrol panel hosting, materi kontrol panel hosting. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas instalasi dan konfigurasi EHCP. Ini sedikit quote dari saya. Networking is not only about how to connect, but networking is a way to connect with simple and secure. Sekarang kita praktekkan ya. Ini tampilan dari cPanel. Nah, ini tampilan dari cPanel. Seperti ini tampilan dari cPanel. Di sini kita bisa membuat email account. Nah, di sini email akunnya di sini. Kita bisa create, kita juga bisa edit, memanage email account. Kemudian web statistik itu ada di sebelah kanan. Nih, statistik dari input output, penggunaan CPU, penggunaan memori, penggunaan hard disk, dan masih banyak lagi. cPanel ini sangat mudah digunakan ya. Menu-menunya user friendly, dilihat juga gampang. Untuk instalasi software ada di sini untuk cPanel, ada di menu software ini. Kita bisa install WordPress dan install modul-modul yang lain. Atau kita bisa juga menggunakan Softaculous app installer. Nah, ini kalau kita mau buat sebuah web, langsung dari sini aja, mau install WordPress, Joomla, dan teman-temannya semuanya ada di sini. Ini untuk cPanel, tampilannya mudah sekali. Menu-menunya juga enak. Kalau untuk webmin seperti ini webmin, statistiknya ada di depan. Jadi ketika kita login pertama akan langsung ditampilkan di statistik. Ini kebetulan CPU-nya tidak ada penggunaan, memorinya 12%, virtual memorinya 1%, local disk space-nya 44%. Kita juga bisa lihat di sini sistem operasinya Debian Linux 7. Kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk pengaturannya ada di sini. Sistem, ini pengaturan dari sistemnya. Kalau ini dari webmin-nya, kita bisa bikin webmin user ada di sini. Webmin konfigurasi. Kalau ini dari server yang kita miliki. Nah, ini bisa untuk buat user dan group juga. Untuk instalasi aplikasi
bisa lewat sini, software packet, atau di order ini juga ada nih. Kita bisa upload file di sini, upload file ke sini, paket-paket dari sistem yang belum digunakan. Jadi tinggal kita install aja. Sudah banyak sekali di sini. Oke, demikian materi tentang kontrol panel hosting. Semoga dapat membantu proses belajar kalian di rumah. Minggu depan praktek instalasi EHCP. Kalian akan saya buatkan video. Nanti kalian tonton videonya lagi dan kalian praktekkan di rumah. Nanti dikumpulkan saat jam tatap muka sudah dimulai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.